Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini, saya Anissa Bila dari kelas 12B akan menyampaikan sedikit kultum tentang keliruan-keliruan selama Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tak memperoleh apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga belaka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasai. Melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW mengingatkan jangan sampai ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini sia-sia belaka. Beberapa contoh keliruan-keliruan umum yang sering dialami umat Islam selama Ramadan. Semoga poin-poin kesalahan yang acap kali terulang dan menghinggapi sebagian besar umat ini dapat memberi kita arahan dan panduan agar puasa kita tahun ini lebih paripurna dan bermakna, dan kita terhindar dari puasa yang sia-sia. Berikut keliruan yang dimaksud. Yang pertama, berpuasa tapi enggan melaksanakan sholat fardu. Ini penyakit yang diakui atau tidak menghinggapi sebagian umat Islam. Mereka mengira bahwa Ramadan cukup dijalani dengan puasa semata, tanpa mau repot mengiringnya dengan ibadah sholat fardu. Padahal sholat dan puasa termasuk rangkaian kumulatif, rangkaian yang tak pernah terpisah rukun Islam, sehingga konsekuensinya bila salah satunya dilalaikan maka akan berakibat gugurnya predikat muslim dari dirinya. Yang kedua, berlebih-lebihan dan boros dalam menyiapkan dan menyantap hidangan berbuka serta sahur. Ini biasanya menimpa sebagian umat yang tak kunjung dewasa dalam menyikapi puasa Ramadan. Kendati telah berpuluh-puluh kali melakoni bulan puasa, tetap saja cara pandang mereka tentang ibadah puasa tak kunjung berubah. Dalam benak mereka, saat berbuka adalah saat balas dendam atas segala keterkekangan yang melilit mereka sepanjang kurang lebih 12 jam sebelumnya. Tingkah mereka tak ubahnya anak berusia 8-10 tahun yang baru belajar puasa kemarin sore. Yang ketiga, berpuasa tapi juga melakukan maksiat. Perlu diingatkan kembali bahwa makna berpuasa adalah menahan diri dari segala aktivitas. Dalam Islam, ibadah puasa membatasi kita bukan hanya dari aktivitas yang diharamkan di luar Ramadan. Bahkan puasa Ramadan juga membatasi kita dari hal-hal yang halal di luar Ramadan, seperti makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Kesimpulannya, jika yang halal saja tidak dibatasi, sudah barang tentu hal yang haram jelas lebih dilarang. Peringatan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang belum mampu meninggalkan perkataan dosa seperti dusta, ghibah, namimah, dan lain-lain, dan perbuatan dosa, maka Allah tak membutuhkannya puasa. Pahala puasanya akan tertolak. Ini juga sering kita saksikan melalui tayangan-tayangan di televisi. Ramadan bukannya dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak sekali acara di televisi yang justru menginjak-injak kesucian Ramadan, seperti acara panggung musik dan lawakan yang seringkali tidak lucu, baik saat menjelang buka puasa ataupun sebelum santap sahur. Yang keempat,
sibuk berbuka sehingga melupakan sholat maghrib. Pada poin ini biasanya kita saksikan pada saat momen bukber atau buka puasa bersama yang sering digelar di berbagai restoran atau kafe. Tak sedikit yang berkumpul berbuka puasa dilanjutkan dengan obrolan-obrolan yang menghabiskan waktu. Buka puasa yang seharusnya berangkaian dengan sholat maghrib berjamaah seketika berubah menjadi ajang sosialita belaka. Na'udzubillah min dzalik. 5. Menghabiskan waktu siang hari puasa dengan tidur berlebihan. Barangkali ini adalah akibat dari pemahaman yang kurang tepat dari sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Memang selintas perilaku tidur di siang hari adalah sah dengan pedoman hadis di atas. Namun tidur yang bagaimana yang dimaksud oleh hadis tersebut? Tentu bukan sekadar tidur yang ditunjukkan untuk sekadar menghabiskan waktu, menunggu waktu iftar atau waktu berbuka, atau sekadar malas-malasan. Sehingga tak heran bila sebagian besar umat ini bermental loyo saat berpuasa Ramadan. Yang keenam, meninggalkan sholat tarawih tanpa uzur atau halangan. Benar bahwa sholat tarawih adalah sunnah, tapi bila dikaji secara lebih sesama niscaya kita akan dapatkan bahwa berpuasa Ramadan minus sholat tarawih adalah suatu hal yang disayangkan, mengingat amalan sunnah di bulan ini diganjar sama dengan amalan wajib. Yang ketujuh, tidak memiliki keinginan di hatinya untuk memburu malam Lailatul Qadar. Yang kedelapan, lebih sibuk memikirkan persiapan hari raya daripada amalan Ramadan. Pada poin 7 dan 8 ini secara umum ada indikasi-indikasi kecilnya ilmu, minat dan apresiasi yang dimiliki oleh seseorang terhadap bulan Ramadan, karena semakin besar perhatian dan apresiasi seseorang pada Ramadan, maka semakin besar pula itu ibadah yang dijalankannya selama Ramadan. Kenapa? Karena pada hari-hari puncak Ramadan, mereka malah menyibukkan diri mereka dan keluarga dengan belanja ini, itu. Substansi puasa yang bermakna menahan diri justru membongkar jati diri mereka yang sebenarnya, yang nampak begitu konsumtif. Memborong apa saja yang mereka mampu beli, tak terasa ratusan ribu hingga jutaan rupiah mengalir begitu saja. Padahal di luar Ramadan belum tentu mereka melakukan hal itu. Semoga Allah menganugerahi kita dengan rahmat-Nya sehingga mampu menghindari kesalahan-kesalahan yang kerap kali menghinggapi umat ini. Akhirul kalam, saya Anissa Bila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.